Permaisuri Erzu adalah seorang permaisuri dari dinasti Wei Utara di Tiongkok yang dipimpin oleh Xianbei. Dia adalah istri Kaisar Xia Zhuang dan putri dari jenderal tertinggi Erzurong. Dia kemudian menjadi selir Wei Utara dan jenderal tertinggi Wei Timur, yaitu Gao Huan. Dalam teks sejarah, dia sering disebut dengan gelar terakhir janda putri, Peng Cheng. Dan untuk membedakannya dari Putri Erzu Zhao yang menikah dengan Yuan Ye, karena dia juga disebut sebagai Panatua Lady Erzu. Sedangkan istri Yuan Ye disebut sebagai Nona Muda Erzu. Ayah Lady Erzu, yaitu Erzurong, adalah kepala suku Sihu cabang dari Xiongnu yang terletak di Shurong yang sekarang menjadi Suzhou Shanxi. Dan selama pemberontakan agraria pada masa pemerintahan Kaisar Xiaoming, ia telah menjadi semakin kuat sebagai seorang jenderal militer. Yang suatu saat pada masa pemerintahan Kaisar Xiaoming, dia menjadi selir Kaisar Xiaoming dengan pangkat Bin. Dia digambarkan sebagai seorang prajurit dan dia bisa menggunakan busur dengan baik. Lalu pada tahun 528, Kaisar Xiaoming dalam ibunya janda permaisuri Hukarena, dia terlalu mencintai kekasihnya yaitu Zheng Yan dan rekannya Zheng Suje yang bersekongkol dengan Erzurong agar dia maju ke selatan menuju ibu kota Luoyang untuk memaksa janda permaisuri Hu menyingkirkan Zheng dan Su. Ketika janda permaisuri Hu mengetahui hal ini, dia meracuni Kaisar Xiaoming sampai mati. Erzurong menolak untuk mengakui Kaisar muda Yuan Zhao yang dia tempatkan di atas atap, malah maju ke Luoyang, menangkapnya dan melempar janda permaisuri Hu dan Yuan Zhao ke Sungai Kuning untuk ditenggelamkan. Dia juga membantai sejumlah besar pejabat kekaisaran dan mengangkat ayah Kaisar Xiaoming menjadi Kaisar Xuanbu, yaitu sepupu Kaisar Yuan Ziyu atau sebagai Kaisar Xiaozhuang. Erzurong mengontrol militer pada saat ini, meskipun Kaisar Xiaozhuang mempertahankan kekuatan besar. Dan Erzurong ingin Kaisar Xiaozhuang menikahi Lady Erzu sebagai permaisuri untuk mempererat hubungan mereka. Kaisar Xiaozhuang awalnya ragu-ragu karena menurut peraturan Konfusius, dia akan melakukan inses jika dia melakukannya. Namun, pejabat Zhou Ying meyakinkan bahwa serikat pekerja akan menguntungkan, jadi dia setuju. Permaisuri Erzu menggambarkan kecemburuan dan tidak mentolerir permaisuri Kaisar Xiaozhuang lainnya. Kaisar Xiaozhuang pernah bertanya kepada sepupu ayahnya yaitu Erzu Silong untuk membujuknya agar tidak terlalu cemburu. Dan sebaliknya, dia memberitahu Erzu Silong bahwa Kaisar Xiaozhuang bergantung pada Erzu untuk tahtanya dan hal-hal masih bisa berubah. Dan akhirnya Erzu Silong setuju dengannya. Khawatir tentang cengkraman Erzurong di militer dan bagaimana dia rela membantai pejabat kekaisaran, termasuk saudara laki-laki Kaisar Xiangzhuang sendiri, Yuan Shao dan Yuan Zizeng Kaisar Yangzhuang, selama pemerintahan permaisuri Erzu pada tahun 530, menipunya untuk memasuki istana dengan rekan dekatnya yaitu Yuan Tianmu, Pangeran Zhangdang dan anak-anaknya yaitu Erzu Putih dan membunuh mereka dengan berbohong kepada mereka bahwa permaisuri Erzu telah melahirkan. Hal ini memicu perang antara pasukan kekaisaran dan pasukan Erzu yang berlangsung selama 2 bulan. Di mana permaisuri Erzu melahirkan seorang putra. Akhirnya, pasukan Erzu di bawah komando sepupu permaisuri Erzu, Erzu Zhao, yang merebut Luoyang dan menggulingkan, dan kemudian membunuh Kaisar Xiaozhuang. Akhirnya, pasukan Erzu di bawah komando sepupu permaisuri Erzu yaitu Erzu Zhao merebut Luoyang dan menggulingkan, dan kemudian membunuh Kaisar Xiaozhuang, menjadikan kerabat jauhnya yaitu Yuan Ye Pangeran Changguang, dan kemudian sepupunya Yuan Gong dan Pangeran Kaisar Guangling. Erzu Zhao juga membunuh bayi laki-laki Kaisar Xiaozhuang dan permaisuri Erzu. Erzu menguasai kekaisaran untuk sementara waktu. Tetapi pada tahun 531, Jenderal Gao Huan, mantan bawahan Erzurong, bangkit melawan mereka dan pada tahun 532 Gao telah mengalahkan Erzu, menjadi jenderal tertinggi untuk Wei Utara dan untuk cabang negara, cabang Wei Timur, setelah pembagian Wei Utara menjadi Wei Timur dan Wei Barat pada tahun 534. Tak lama setelah Gao mengalahkan Erzu, dia menjadi selir Gao.
dia dan permaisuri lain yang diambil Gao yaitu Putri Ruru atau Putri Rauran. Terkenal karena unjuk rasa militer mereka, dan Gao pernah berkomentar bahwa kedua selirnya ini mampu mengalahkan bandit. Lalu pada tahun 535, ketika Gao Huan marah kepada anak-anaknya yaitu Gao Cheng karena berselingkuh dengan selir Gao Huan, Lady Zheng, dia mempertimbangkan untuk mengganti istrinya yaitu Lau Zhao Jun, ibu Gao Cheng, dengan Lady Erzu. Tetapi akhirnya tidak melakukannya. Lady Erzu memberinya 2 putra, Gao Yu kemudian menjadi Pangeran Peng Cheng pada tahun 533 dan Gao Ning kemudian menjadi Pangeran Huasan. Lalu pada musim semi tahun 545, saudara laki-laki Lady Erzu yaitu Erzu Wencheng. Lalu pada musim semi tahun 545, saudara laki-laki Lady Erzu yaitu Erzu Wenchang dan Zheng Zhongli, saudara laki-laki dari selir favorit Gao Huan lainnya. Zheng Dace bersama dengan Ren Zhao bersekongkol untuk membunuh Gao Huan dan mendukung Erzu Wenchang sebagai pemimpin. Tetapi persekongkolan itu ditemukan dan para konspirator menghukum mati bersama dengan keluarga mereka. Namun karena bantuan Gao Huan untuk Lady Erzu dan Zheng Dace, dia menyelamatkan saudara laki-laki mereka. Dia kemudian menjadi biarawati Buddha bahkan saat Gao Huan masih hidup. Karena alasan yang hilang dari sejarah, Gao Huan membangun kuil untuknya. Setelah kematian Gao Huan pada tahun 547 dan penghapusan Wei Timur oleh putranya Gao Yang dan pendirian Si Utara sebagai Kaisar Wen Xuan, Nyonya Erzu menyandang gelar janda Putri Peng Cheng. Lalu pada tahun 556, Kaisar Wen Xuan saat mabuk ingin melakukan hubungan seksual dengannya dan dia menolak. Dan akhirnya dia membunuhnya dengan tangannya sendiri.